Jadi itu yang nanti bolanya kamu lempar. Bolanya kamu lempar masukin kamu. Kamu bisa enggak? Oke, 1, 2, 3. Oh, hampir. Lagi, coba lagi. Shh, jangan teriak. Jangan teriak, itu ada. Coba. Iya, coba lagi. Oke, lagi ya. Kesempatan kedua ya. Second chance. 1, 2, 3. Masukin. Fokus. Yeay. Nggak apa-apa. Karena itu kan bocor, rusak dia itu memang hamoknya. But you made it. Mantap, bagus. Lagi. Wow, mantap Arya. Oke kawan, jumpa lagi di sini bersama dengan saya Ekonomat, ditemani dengan ibu negara saya, si betis putih. Jadi gini kawan, kita sebenarnya belum lama tinggal di Amerika. Saya belum lama tinggal di Amerika. Saya pindah ke sini tahun kemarin 2021 bulan Juli kita nyampe di sini. Dari Bali. Jadi ya saya asalnya orang Sulawesi tapi merantau lama di Bali, tinggal lama di Bali dan ketemu si ibu negara ini. Bukan begitu Ibu? Ya. Ketemu di Bali. Kemudian ibu negara ini terperangkap di Bali. Tidak berencana untuk tinggal di Bali. Tapi karena pesona si cowok manis ini, ibu negara terperangkap di Bali. Selama berapa tahun? Selama berapa tahun kamu terperangkap di Bali? 8 tahun. Selama 8 tahun. 8 apa 6 sih? 6 tahun, 7 tahun. Jadi Jadi ibu negara ini karena ketemu dan terpesona dengan pesona Bali tentunya, keeksotikan daripada cowok Sulawesi ini, akhirnya ibu negara terperangkap. Ibu negara ini terperangkap di Bali selama 7 tahun. Dan oleh karena pandemik. What happened? I'm so sorry. Aww. I was playing volleyball and I hit his head by accident. Are you okay, honey? Oh, babe. Oke, lanjut. Tadi I hit tadi the sempat rock. terhenti I'm karena nice. anak saya main bola dengan ibunya, terus ibunya smash bolanya kena kepala anak saya, nangis dia. Oke, jadi gini. Oh, okay. Selama 7 tahun ibu negara terperangkap di Bali dan dia senang dengan Bali, bahkan untuk memutuskan tidak mau pindah lagi ke negaranya di sini di Amerika Serikat. Tapi oleh karena pandemik kita memutuskan untuk pindah ke Amerika. Saya pindah ke Amerika, ibu negara memutuskan untuk balik ke negaranya di sini. Oleh karena di Bali, saya itu punya bisnis di turis industri. Saya punya travel agent yang mengorganisir turis-turis rata-rata dari Kanada dan Amerika, mengorganisir trip perjalanan mereka di Bali. Tapi oleh karena pandemik semuanya shutdown, tutup, airport tutup, maka bisnis saya gulung tikar. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Bali, untuk pindah ke Amerika karena di Amerika tidak seketat seperti di Bali. Jadi orang masih bisa pergi bekerja, ya mall-mall masih dibuka, ya seperti itulah. Coba lihat kawan, ini tempat trail atau jalan umum di antara perumahan yang biasa kita gunakan untuk berjalan pagi ataupun sore sesudah kerja. Nah, ini dari salah satu sisi dari trail ini, seperti yang kalian lihat. Ini karena masih musim dingin, jadi rumput-rumput masih kering. Nanti sebentar lagi kalau udah musim panas, semuanya udah mulai menghijau, akan kelihatan lebih indah dan lebih mempesona. Kalau cuacanya terang, itu kita bisa lihat gunung ini. Jadi karena Colorado ini disebut Mile High City. Jadi kota di atas permukaan tinggi. Jadi keliling oleh gunung. Jadi kita bisa lihat gunung es dari sini. Ya, bisa dibilang juga Colorado ini adalah Swissnya Amerika. Bukan begitu, Beb?
What? Colorado ini bisa disebut the Switzerland of USA. Ya, karena kayak di sana itu Gunung Evans, itu gunung yang terkenal di dunia selain di samping Gunung Alpen. Iya kan? Jadi kalau cuaca cerah, itu kita bisa lihat gunung es itu terhampar, membentang dari sisi kiri ke sisi kanan. Begitu kawan. Ini Bu, ini bahasa Indonesianya masih payah loh. Padahal 7 tahun tinggal di Indonesia. No, it's because we've been living here for so long. I forget things. But can you say that word again? Kamu menyesal? Are you regret Menyesal. moving here from Bali? No, my God, no. Kamu menyesal pindah dari Bali ke Amerika? No. Masa sih di awal-awal, in the beginning? Kalau lama tinggal di Bali, bosan. Kalau lama tinggal di Bali bosan. Ya. Kenapa? Kan Bali ada pantai. Ya, Makanannya enak. Makanan kamu juga ada di sana karena internasional. Setiap hari pantai, nanti bosan. Nggak ada aktivitas buat anak-anak. Makan di sini lebih kualitas lebih bagus. Apa maksudnya nggak ada aktivitas buat anak-anak? Kan ada pantai, bisa ke Ya, pantai. pantai aja. Tapi yang kita ini ya, yang kita sedikit terkejut itu, waktu kita pindah ke sini, itu aktivitas anak-anak di sini untuk anak-anak justru lebih murah di sini. Lebih murah. Bahkan bisa gratis. Ya. Begitu kalau di Bali mahal. Ya. Sekolah gratis juga. Iya, sekolah gratis. Ada salah satu sekolah terkenal, nggak perlu disebutkan namanya, itu di Bali. Itu sebenarnya terkenal di seluruh dunia, sekolah internasional. Itu lebih mahal, itu sekolah itu juga ada di Amerika. Tapi di Bali itu fee-nya lebih mahal daripada di sini. Bayangin ini. Oke, jadi buat anak-anak ya, buat anak-anak terbatas kegiatannya ya. Ya juga lebih. Terus itu aja ya, itu aja, pantai gitu. Dan di sini lebih aman buat aku karena aku dari sini. Kamu orang sini. Ya, semua lebih aman. Nggak susah. Orang juga lebih santai. Lebih relax di sini ya. Dalam hal apa yang lebih relax? What? Like from what? From what angle? From what angle you think that the people Just here like everyday life. more relaxed? Everyday life. Oh, mungkin kayak orang nggak terlalu campur urusan orang lain di sini ya. Yeah. I'm tired. They let you mind your own business. Yeah. Oke, ya. Itu maksudnya istri saya, orang-orang sini relax itu karena mereka nggak terlalu pusing urusan orang lain. Jarang ada gosip-gosip begitu, mau gosip-gosip, menggosipin orang lain begitu, ya, kira-kira begitu ya. Terus Orang Indonesia juga orang santai, orang relax. orang Indonesia ya santai juga. Tapi apa? Tapi aku bicara orang bule tinggal di Bali. Oke, I understand. Iya. Mengerti. Jadi istri saya ini dia memberikan pandangan secara khusus untuk orang-orang bule yang tinggal di Bali, bukan orang-orang bule secara umum tinggal di Indonesia. Secara khusus aja tinggal di Bali. Orang-orang bule yang tinggal di Bali. Kenapa orang-orang bule yang tinggal di Bali emang? Hah? Orang tinggal di Bali, orang bule. tinggal di Bali stres. Orang bule tinggal di Bali stres. Alasannya kenapa kamu bisa tahu. mikir seperti itu? Nggak tahu. Kamu pasti punya alasannya kan? Do you have a reason why you say that? Well, yeah, because that's what I experienced. I don't know why they're like Contoh, kasih contoh. Example. Orang bule yang tinggal di Bali banyak stres. Kasih contoh. that. Maybe not friendly. Kurang bersahabat katanya. Oh ya? Yeah. Aku tinggal 7 tahun di Bali. Ada 2 teman. Hanya ada 2 teman aja. Tinggal di Bali hanya ada 2 tahun. Di sini baru berapa? 6 bulan? 6 bulan.
Udah. No, 6 bulan. No, July. Iya, 6. Iya. 8 months. 8 bulan di sini. Gimana perasaanmu? Maksudnya orang-orang I also orang-orang di haven't sini. made any friends here. Ya, kamu juga belum punya teman di sini. Cuman maksudnya kenapa kamu berkesimpulan begitu? Karena tapi nggak ada teman di sini karena ada bayi baru. Ya, masuk akal sih karena kita baru Tapi Baru- di Bali setiap hari keluar. karena kita baru dihadirkan We got so much fun. anak kembar 2 masih belum 2 bulan umurnya. Jadi masih rada susah bersosialisasi. Ya, Tapi di tapi orang-orang sini friendly memang. Orang-orang sini friendly, tetangga-tetangganya itu membantu. Bahkan ada tetangga kita udah tua. Iya kan? Dia menawarkan dirinya untuk membersihkan sampah rumah kita. Bayangin itu. Jadi dia bahkan kalau ada salju di muka rumah itu tetangga kita, kalau kita belum bersihin, tetangga kita yang bersihin pakai mesin mereka. Di Seperti Bali itu. nggak Jadi kayak gitu. iya, solidaritas. Makanya saya juga rada terkejut waktu di sini. Orang-orang sini itu solidaritasnya bertetangga itu luar biasa. Begitu. Kemudian bukan cuma itu. Mereka punya jiwa sosial yang tinggi untuk menolong, tapi mereka tahu batasannya. Begitu. They know their limit. Ya, mereka tahu batasannya. Jadi mereka nggak terlalu mencampuri lebih dalam mau cari-cari tahu urusan tetangga atau gosip-gosip begitu. Mereka juga nggak suka begitu-begitu. Jadi kita pun nyaman begitu. Jadi bisa dibilang kata secara relatif orang-orang sini tulus lah, ya seperti itulah bisa dibilang begitu. Di sini ya sibuk sama ini. Hamil nanti sekarang ada bayi. Tapi di Bali setiap hari keluar. Setiap hari keluar. Tapi 7 tahun 2 teman. Setiap hari di Bali keluar beraktivitas, Ya. tapi selama 7 tahun tinggal dia hanya punya 2 teman di Bali. 2 teman yang Dekat. 2 teman dekat lah. Begitu. Tapi pasti kamu ada yang kamu senang dari Bali, kamu sukai dari Bali. You mas. Ya, suka kalau mau ada masalah di rumah, orang bisa datang, nanti murah. Tapi di sini kalau orang datang perbaikin masalahnya di rumah, mahal. Oke. Di Indonesia itu ibu negara dia suka karena yang positif di sana itu kalau ada misalnya rusak, masalah di rumah, rusak listrik, toilet, kita perlu misalnya pekerja rumah tangga itu nggak mahal gitu, terjangkau harganya, ya kan. Tapi kalau di sini yang begitu-begitu itu mahal, itu sih ya Bu ya. Oh, kalian lihat di samping kita ini. Ini samping kita ini kan perumahan. Kita tinggal di bawah sana. Ini perumahan baru semua ini. Bisa lihat ini masih ada timbunan-timbunan tanah. Masih banyak yang galian-galian tanah untuk tanam fondasi rumah. Ini coba lihat, ini ukuran rumah ini besar, mungkin sekitar 3 kamar tidur, 4 kamar tidur. Ini udah harganya, ini udah sekitar, kalau dirupiahkan ini udah sekitar 10-12 miliar. Bayangin nih. Really? $800,000. Yeah. About ya sekitar 10-12 miliar rupiah. Nah, dan mungkin kalian belum tahu ya, rumah di sini itu nggak kayak rumah di Indonesia. Di Indonesia itu kan dia semen beton. Kalau di sini nggak. Di sini rumah-rumah di sini rata-rata itu terbuat dari kayu. Itu 95% bahannya itu kayu semua.
Tapi kelihatan dari luar kalau kita belum tahu, kayak saya pertama kali di sini, saya pikir karena kelihatan dari luar itu kayak semen, kelihatan semen, beton. Padahal bukan semen, semua dinding, atap itu kayu semua. Nah, bisa dilihat ini. Ada orang kerja di atas atap di sana. Dan rata-rata tukang-tukang di sini itu orang-orang dari Amerika Latin, orang-orang Meksiko kebanyakan. Jadi orang-orang Meksiko itu atau orang-orang dari Amerika Latin itu sangat diperlukan di sini. Kalau bukan mereka, ini ekonomi di Amerika juga akan morat-marit kalau tanpa orang Meksiko. Karena hanya mereka yang kebanyakan itu mengerjakan pekerjaan bangunan seperti ini. Gitu kawan. Oke kawan, sampai di situ dulu bincang-bincang kita, wawancara kita hari ini. Saya dan Ibu Negara, semoga kalian suka dengan info-info ini. Ikuti terus, subscribe, like, komen di bawah, tanya-tanya. Komen apa mau. Video lagi. Mau video apa, kita coba buat untuk kalian. Semoga menambah pengetahuan dan informasi. Oke kawan. Semoga kalian semua sehat, banyak rezeki. Sampai jumpa.